Shalom Bapak Ibu, Shalom orang muda, berjumpa kembali dengan saya untuk renungan hari ini, edisi Jumat 1 Mei, Hari Buruh Sedunia. Ya, buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin hari ini juga masuk dan memiliki agenda untuk berdemo bersama dengan rekan-rekan buruh, doa kami biar engkau bertindak dengan bijaksana dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Amin. Immanuel buat Anda. Nah, Bapak Ibu, renungan kita hari ini oleh penulis diberi judul sekecil apapun serahkanlah. Sekalipun penulis hanya menulis ayat bacaan kita Yohanes 6 ayat 5-6, tetapi konten dari renungannya adalah ayat 5-15, dirangkum dengan renungan dan tulisan yang indah saat ini. Saya bacakan dua ayat ini, Yohanes 6 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Wah, pertanyaan yang menarik, saudara. Ayat 6 adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Yohanes setelah kejadian. Jadi mudah bagi kita yang membacanya di masa kini untuk tahu bahwa Yesus sedang menguji murid-muridnya. Tetapi pada saat itu kalau kita berada di sana di sekitar Yesus dan mendengarkan pertanyaan itu, dari mana kita dapatkan makanan untuk memberi makan orang ini? Bapak Ibu, tentu saja kita akan bertindak sama seperti murid-murid. Ayat 7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Artinya, roti yang dibeli dengan jumlah uang yang besar sekalipun tidak akan cukup untuk memberi makan orang-orang ini, sekalipun hanya dapat potongan-potongan kecil. Lalu kisah ini dilanjutkan dengan menampilkan seorang anak yang adalah penjual ikan dan roti. Anak inilah yang kemudian apa yang ada di tangannya, yaitu 5 roti, 2 ekor ikan. Dan itu ikan dari Danau Galilea, Bapak Ibu ya. Bukan ikan paus yang 2 ekor. Ikan paus 2 ekor cukup untuk 5.000 orang bahkan lebih. Tapi ikan dari danau sebesar apa? Pasti tidak cukup. Tetapi penulis STS kita, renungan kita, ingin mengajak kita untuk melakukan sesuatu karena percaya. Sekali lagi, melakukan sesuatu karena percaya. Percaya kepada siapa? Bukan percaya kepada kemurahan hati kita, karena anak ini sama sekali bukan anak yang murah hati. Tidak ada catatan tentang itu. Kita percaya kepada Dia yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang sanggup kita doakan. Nah, yang saya katakan tadi mengenai percaya adalah iman yang belum muncul di hati murid-muridnya. Tetapi hari ini bagi kita yang lebih beruntung dari murid-murid, kita mau belajar percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Kenapa kita bisa belajar percaya kepada Yesus? Karena jangankan memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, itu kan kebutuhan jasmani, kebutuhan sorgawi, kebutuhan rohani saja disediakan Allah bagi kita. Ada ayat yang berkata bahwa Dia saja, Bapa saja tidak menyayangkan anaknya, melainkan mengorbankannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kepada kita segala yang baik yang diperlukan dalam kehidupan. Itu sebabnya apa yang ada pada kita saat ini yang engkau tahu betul diminta Tuhan, engkau persembahkan bagi Dia. Bisa jadi 1 talenta sederhana, bisa jadi sebuah bakat dalam melayani yang sederhana, bisa jadi adalah sebuah kemurahan hati, bahkan bisa jadi sebuah kemarahan kecil yang harus diserahkan untuk diganti pengampunan. Mari kita serahkan itu kepada Tuhan, karena sekecil-kecilnya apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan mungkin tidak terlihat berharga, tidak terlihat mentereng dan mahal. Tetapi kalau engkau bawa itu kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan yang berlipat
kali ganda. Contohnya, sebuah kerinduan kecil untuk mau mengasihi, untuk mau mengampuni, untuk mau jadi berkat. Di tangan Tuhan itu dapat berubah menjadi sebuah kapasitas yang besar. Selamat menjalani hari ini, ada Tuhan di hidup kita. Immanuel.